Alangkah banyaknya orang di zaman sekarang di TikTok yang tak malu. Tak cukup laki-laki, perempuan pun juga. Kadang-kadang perempuan lebih teruk daripada laki-laki. Mana berkah rezeki dengan cara begitu? Itu kalau tujuannya cari duit. Kalau tujuannya sensasi saja, suka-suka, kata baginda Rasulullah, yang tertinggi sekali pada iman adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah mengetepikan benda tajam di jalan, yakni kotak jatuh di tengah highway kalau diketepikan, atau jumpa benda tajam di tempat laluan orang ramai kalau diketepikan. Itu semua bahagian daripada cabang-cabangnya iman. Lalu disebutkan secara khusus al-haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu cabang dari iman. Sifat malu disebutkan secara khusus, walaupun secara umumnya ada 70. Ini pun jadi perbezaan ulama. Iman ini ada 70 lebih atau 60 lebih. Yani adakah iman tu iman 1, 2, 3 sampai 60 ke, atau 70, atau macam mana? Ahli hadis mengatakan merujuk iman ini mempunyai darjat yang banyak sekali. Kalimat 60 dan 70 bukan merujuk kepada spesifik angka, tapi mahu merujuk banyaknya darjat iman yang tak terhingga. Terpulang nak mengejar iman yang keberapa, yang nak lebih daripada jumlah 70, yakni tak ada penghujung ketinggian iman. Karena kedudukan tertinggi bagi keimanan adalah keimanan para anbiya dan juga para rasul. Namun disebutkan jumlah itu untuk menunjukkan betapa tingginya darjat keimanan dan juga macam-macamnya, untuk menjadi satu acuan atau cabaran bagi orang, siapa di antara kamu yang mahu meraih banyaknya ketinggian iman tersebut, untuk banyak beramal dengan amal yang saleh. Salah satu yang disebutkan adalah tentang kalimat atau tentang perbuatan sifat malu, yang ia bahagian daripada iman. Kenapa disebutkan secara khusus sifat malu? Karena sifat malu ini adalah sifat yang sangat kuat untuk seseorang melakukan kebaikan, dan sifat malu itu menjadi sifat yang paling kuat menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak punya sifat malu, buatlah apa saja yang kamu suka. Hatta dilihat orang. Hatta alangkah banyaknya orang di zaman sekarang di TikTok yang tak malu. Tak cukup laki-laki, perempuan pun juga. Kadang-kadang perempuan lebih teruk daripada laki-laki. Kalau ada iman, tak mungkin dia menari dekat TikTok, di share di situ hanya untuk mendapatkan subscribe ataupun sedikit uang ringgit didapatkan. Untuk apa? Haram. Dapat duit daripada hasil dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam Tuhan itu bakhil, tak akan bagi dia rezeki. Macam Tuhan tak ada punya rezeki nak bagi kepada dirinya, sehingga dia melakukan mencari rezeki dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berkah rezeki dengan cara begitu? Itu kalau tujuannya cari duit. Kalau tujuannya sensasi saja, suka-suka, macam mana buat benda suka-suka menyebab orang lain dosa dan dirinya pun juga dosa? Untuk apa dia buat satu hal yang setiap orang tengok berdosa gara-gara dia? Dia pun tanggung dosa orang tu pasal dia buat. Kenapa tak buat yang hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, yang dia berpeluang untuk berbuat demikian? Ingat, mudah zaman sekarang ini orang untuk menumpuk dosa melalui TikTok. Perhatikan kita punya keluarga, anak-anak sekarang macam-macam dah, remaja-remaja ni kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya ke mana itu? Faham dong? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak punya sifat malu, buatlah apa saja yang kamu ingin lakukan sekarang, dengan penampilannya, pakaiannya, kata-katanya, pergaulannya, duduk bersama dengan bukan muhrimnya, share dengan apa saja dia ingin share, tak ada malu sama sekali. Kalau dia punya sifat malu, tak mungkin akan berbuat begitu.